Oke, selamat datang, selamat siang pada Masterclass kedua hari ketiga dalam rangkaian program Indonesia Women's Forum 2021 dengan tema Home Living Trend 2022. Saya Ilona Budiman akan menjadi host Anda siang ini. IWF berlangsung mulai hari ini tanggal 27 hingga 29 September 2021. Diprakarsai oleh Femina sejak tahun 2018 dan tahun ini. Untuk pertama kalinya ini digelar secara virtual. Tema IWF tahun ini adalah A Whole New World Connect and Collaborate as Woman Leader. Ingin mengajak seluruh wanita Indonesia untuk saling menginspirasi, mengembangkan potensi, keterampilan, memberi dampak sekaligus sebagai ajang berjejaring para wanita. Pandemi membuat kita harus lebih bernyaman-nyaman di rumah. Hal ini membuat banyak di antara kita menjadi rajin belanja perabotan dan pernak-pernik penghias rumah kita. Nah, salah satu contohnya juga saya sebagai seorang influencer juga pastinya nggak lepas namanya dengan sosial media dan fotografi. Nah, ketika kita berbicara dengan fotografi, pastinya nggak lupa dengan estetika kecantikan fotografi tersebut. Oleh karena itu, supaya mempercantik foto saya, video saya, tentunya saya sering banget belanja dekorasi dan belanja perabotan yang pastinya mempercantik rumah saya, sehingga fotografi saya pastinya lebih cantik. Dan dikala nggak bisa kemana-mana nih, secara tidak langsung hal ini berpengaruh besar pada sektor belanja online. Karena itu, nggak hanya peluang bisnis. Perkiraan tren tahun 2020 pun menarik nih untuk diintip agar meeting virtual dari rumah tetap cantik. Dan siapa tahu bisa menjadi peluang bisnis baru bagi Anda semua. Nah, untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan dua sosok yang akan berbagi insight pada kita semua. Yang pertama, kita kedatangan Mbak Erina Wiono, seorang dosen desain interior yang juga merupakan anggota HDII atau Himpunan Desainer Interior Indonesia DKI Jakarta. Nah, selain itu juga kita kedatangan praktisi, kita juga bisa melihat insight pola belanja para konsumen e-commerce dari Viva Italia selaku home living senior kategori lead Tokopedia. Halo Mbak Erina, halo Mbak Viva, apa kabar? Halo, halo. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya, sibuk-sibuk aja pandemi. Selama pandemi, keadaannya baik-baik saja atau mungkin gimana nih dampaknya terhadap desain interior? Sebenarnya justru saya banyak orang minta bantu saya mendesain, meredesain rumahnya karena hampir 24 jam di rumah ya. Jadi bosan minta dirubah-rubah rumahnya. Ya, betul sih. Nah, kalau gitu kita langsung berbicara dulu ya, karena narasumber kita pertama yang Mbak Erina. Nah, setelah itu kita akan berbicara juga dengan Mbak Viva, tapi setelah Mbak Erina dulu ya. Oke, Mbak Erina nih, kita mau nanya-nanya sedikit. Tadi kan udah ngomongin soal pandemi. Pandemi kan banyak banget yang menjadi bosan. Tadi kan Mbak Erina disebut ya, banyak butuh penyegaran dengan interior rumah mereka. Nah, terus pada belanja pernak-pernik yang lucu-lucu, kayak saya nih suka nonton tadi apa namanya, lihat Pinterest, terus belanja juga ngikutin, tapi ternyata nggak sesuai harapan. Betul juga kata Mbak Erina sebelumnya. Nah, tapi pas barangnya sampai nih ketika belanja online, kok berantakan ya? Maksudnya kok nggak sesuai dengan harapan gitu. Akhirnya jadi nggak kepake. Nah, aku mau nanya sedikit nih sama Mbak Erina. Biasanya tuh kesalahan apa nih? Biasa entah human error, atau mungkin technicalnya, atau mungkin salah persepsi yang sering terjadi dalam desain interior. Jadi gini, Mbak Ilona, sebenarnya kesalahan itu bukan belanja online-nya. Sebenarnya yang orang salah itu adalah senang melihat Pinterest. Pinterest sih bagus ya, tapi belum tentu yang ada di Pinterest itu sesuai dengan kenyataan. Justru ketika pandemi ini banyak klien saya yang belanja online untuk aksesoris ya, karena kita malas pergi, saya juga malas ya nemeninnya pergi keluar. Itu kesalahannya hanya 10%. Jadi belanja aksesoris ya oke-oke aja, fine semua, sampai ketokan pintu, sampai apa namanya untuk aksesoris kamar mandi semuanya oke. Gitu. Nah, mungkin karena saya kan nggak ngerti gitu ya, mungkin kan saya juga sering nanya-nanya nih, entah ngeliat Pinterest, tapi saya juga nanya-nanya sama teman saya tuh ada yang sebutannya dengan dekorator, Mbak Erina. Nah, cuma saya agak bingung nih, perbedaan dekorator sama desainer interior itu sama atau berbeda ya? Karena menurut saya dari orang yang tidak terlalu mengerti desainer interior, pastinya kita berpikiran, oh dia mengerti desain, berarti mereka adalah sama, hal yang sama, dua orang yang sama, hanya beda penyebutan. Kalau menurut Darinat sendiri gimana nih? Gini, dalam presentasi ini nanti saya mau sampaikan, karena bukan hanya tren desain saja yang ingin saya sampaikan, karena ini masterclass,
Jadi saya pengen sharing ke teman-teman apa sih bedanya, benar kata Mbak Ilona, apa sih interior design sama interior decorator, padahal sama-sama interior namanya. Tapi saya mulai aja boleh ya Mbak Ilona ya? Boleh, silakan Mbak Erina, langsung aja mulai. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang tren desain di tahun 2022, di mana tren ini lebih banyak menjawab tantangan masa pandemi. Di mana kita mengetahui, slide berikut, pandemi ini kita banyak melakukan kegiatan di dalam rumah, meminimalkan kegiatan di luar rumah karena kita takut akan terjangkit pandemi ini. Kita tahu kan dengan kontak erat dengan orang itu menyebabkan kita dapat tertular oleh pandemi. Ya, di mana kegiatan di dalam rumah ini, bisa slide berikut, dalam kegiatan dalam rumah ini pandemi identik dengan yang namanya work from home, di mana work from home ini terjadinya secara mendadak, di mana namanya kejadian mendadak itu kita tidak ada yang siap dengan kejadian ini. Kita harus bekerja, kita harus belajar, melakukan sosialisasi di rumah melalui Zoom, di mana akhirnya rumah kita menjadi berantakan karena si bapak mau kerja di sini, ibu mau juga kerja di sini, anaknya mau belajar, akhirnya berantakan rumah tersebut menyebabkan kita stres dan menjadi tidak produktif. Di mana saya akan memulai dengan pembahasan interior mendatang adalah mengenai pemilihan warna. Di slide berikut akan terlihat di mana warna netral ini nantinya akan mendominasi dalam pemilihan warna di tahun 2022 mendatang. Mengapa warna natural? Karena warna natural ini menimbulkan kesan nyaman, rileks serta tenang. Serta warna ini mudah dipadu-padankan dengan segala pilihan warna. Warna yang akan tren adalah warna beige. Pada dua warna gambar pada slide ini, kita akan melihat dua rumah yang berbeda, di mana sama-sama menggunakan warna beige. Orang seringkali salah mengira bahwa warna beige itu kan akan terkesan kuno atau klasik. Sebenarnya tidak. Ketika kita dapat mengkombinkan warna serta pemilihan furniture-nya, warna tersebut dapat menjadi warm color ataupun cool color. Pada slide sebelah kiri atas, gambar kiri atas ini akan terlihat rumah ini banyak menggunakan warna beige dan pemilihan warna hijau pada sofanya adalah warna pupus, berbeda dengan hijau di rumah pada foto di bawah. Hijaunya lebih terang dan pemilihan warna catnya abu-abu, di mana rumah itu terkesan lebih dingin yang di bawah, padahal sama-sama menggunakan warna beige. Ya, untuk slide berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk furniture yang tahun ini sangat tren, di mana bentuk-bentuknya bulat, akan berulang di tahun 2022, di mana dengan furniture dengan bentuk tanpa sudut atau bulat akan menjadi tren kembali. Biasanya orang akan menyangka bahwa bentuk bulatnya itu akan menjadikan rumahnya terlalu elegan atau klasi, seperti slide di foto di bawah ini terlihat bentukan rumahnya bulat lingkaran pada interiornya. Tapi rumah itu tidak berbentuk klasik, tetapi pada slide di sebelah foto sebelah kanan ruang kamar mandi itu terlihat lebih elegan. Dan pada teras itu kursinya itu sebenarnya kursi kuno lama sudah rusak. Lalu saya sarankan kepada klien saya untuk kita benerin yuk barang yang udah kuno itu udah rusak, kita las kembali dan kita buat warna biru, mengganti putih menjadi biru, menjadi lebih funky. Jadi warna bentuk bulat itu tidak selalu elegan. Bagaimana kita menerapkan mengaplikasikannya dalam sebuah desain interior. Dan pada slide berikut kita interior di tahun depan 2022 ini akan banyak terinspirasi pada alam, di mana bahan dari alam ini bersifat memberikan ketenangan tersendiri, memberikan suasana cozy dan homey atau suasana nyaman. Tetapi teman-teman di sini, ketika kita akan menerapkan bahan-bahan yang bersifat alami,
jangan kita mengekspos semuanya itu terlalu berlebihan sehingga membuat kesan rumah itu menjadi sumpek. Jadi untuk villa, ini ada satu villa di Bali ya, punya sahabat saya di mana dia menerapkan kesan alami pada ruangannya, tetapi yang dia expose adalah pada ceilingnya. Hanya pada ceilingnya. Tetapi untuk furniture lainnya tetap menggunakan yang alami seperti kayu, pintu-pintunya, menggunakan warna yang lebih lembut, lebih netral sehingga eye catching dari bangunan ini ada pada ceilingnya. Dan pada slide berikut saya akan membahas ruang kerja karena gini, di sini saya tidak akan menyebutkan ruang karena gini, rumah yang sudah ada belum tentu rumah itu besar, bisa menyiapkan sebuah ruang untuk anak belajar atau orang tuanya bekerja. Jadi di sini saya akan menyebutkan area untuk belajar ataupun bekerja. Tren yang masih bertahan di tahun 2022 adalah area kerja di rumah. Bekerja di rumah sebenarnya bisa dilakukan di ruang keluarga. Sebenarnya anak kita duduk di sofa, nonton TV. Awal-awal ketika pandemi saya pun melakukan itu, duduk di rumah, di sofa, nonton TV. Saya merasa bahwa wow, cool banget melakukan hal ini. Enak, nyaman, bisa tidur-tiduran. Tetapi akhirnya dengan suasana yang saya harus lama gitu ya, bekerja selama 8 jam dengan situasi seperti itu, akhirnya membuat saya sakit pinggang. Terus mata saya juga capek karena mata kita tidak sejajar dengan komputer kita. Oleh karena itu, saya sarankan siapkanlah area untuk bekerja, area yang proper. Area yang proper itu adalah bukan ruangannya, bukan tempatnya, tetapi kita siapkanlah fasilitas yang nyaman untuk kita bekerja paling tidak 8 jam, di mana disiapkan meja dengan ketinggian yang pantas, tempat duduk yang nyaman, kita siapkanlah tempat-tempat penyimpanan sehingga ketika kita bekerja mudah untuk mengambil barang-barang seperti ini. Di sebelah kiri atas itu adalah area bekerja untuk anak, di mana dia sudah menyiapkan laptopnya, sebelah kiri dia ada rak bukunya, dan kalau yang sebelah kanan itu ada ruangan sisa, area sisa kecil dijadikan tempat bekerja. Dan yang paling bawah itu adalah desain perspektif saya, di mana saya menyiapkan area kerja sama seperti di atas, dia berupa gang. Lalu di situ dibuatkanlah, tadinya tuh berupa gang kecil, itu kita buatkan jendela di sebelah kanannya, sehingga matahari yang datang cukup dan udaranya pun cukup. Jadi di antara meja kerja suami dan istri, disiapkan lemari, di mana dalam lemari itu kita simpan printer, kertas, semua yang berantakan tidak terlihat. Jadi ketika kita kerja, meja kita terkesan clean karena semua barang itu ada di dalam lemari. Jadi arrangement dalam penataan furniture ini sangat penting. Pada slide berikutnya saya juga masih menampilkan satu ruang kerja di mana pencahayaan alami ini sangat penting, karena pencahayaan ini di pagi hari ini dapat meningkatkan inspirasi, dan ternyata pencahayaan di sore hari ini dapat merefleksikan suatu solusi. Orang kinerjanya akan semakin meningkat, dan pandangan yang luas dapat lebih memberikan kita inspirasi. Kalau misalnya kita nggak ada pandangan luas, keluar jendela, nggak lihat hijau-hijau, kita pasti akan sumpek. Apalagi bekerja 8 jam, nggak melihat hijau-hijau, kita pusing. Langsung stres dan inspirasi kita tidak keluar. Dan pada slide berikutnya, di sini saya menampilkan. Seperti tadi ya, kita belanja di online. Di sini kita lihat bahwa satu dalam rumah akan hampa jika kita tidak meletakkan aksesoris apapun di setiap ruangannya, baik itu di pantry atau di spot area ini. Kalau yang saya kasih contoh adalah spot area piano, dan yang sebelah kiri itu adalah
spot ruang tamu, di mana unsur dekoratif ini kita tampilkan untuk memberikan kesan tersendiri pada sebuah rumah. Jadi ruangan itu tidak terasa plain. Aksesoris ini membantu dekoratif dalam ruangan ini. Tetapi yang harus diingat oleh teman-teman yang senang berbelanja, apalagi sekarang gara-gara belanja online itu dikit-dikit lihat online terus pengen beli ini lucu, pengen beli ini lucu. Akhirnya barang menjadi menumpuk. Jadi tips saya untuk teman-teman yang senang memajang supaya diingat bahwa lakukanlah rearrange terhadap pajangan kalian. Jangan membeli pajangan lalu kalian masukkan lagi. Jadi ganti-gantilah suasana dengan merubah pajangan tersebut dengan jumlah yang pas, bukan jumlah yang berlebihan. Lalu di slide berikut, saya membicarakan sirkulasi udara yang baik, di mana rumah yang dibutuhkan pada saat ini, apalagi COVID, adalah rumah dengan sirkulasi udara yang baik, menerapkan bukaan jendela yang cukup untuk sirkulasi udara, ventilasi yang luas untuk memaksimalkan cahaya. Dan di sini saya akan memberi tips, kalau ini misalnya rumah sudah jadi, apa sih solusinya jika saya sudah punya jendela besar-besar? Jadi panas dong rumah saya. Iya benar jadi panas. Ya udah berarti saya butuh AC dong. Padahal sebenarnya apalagi dalam kondisi COVID ini lebih baik udara mengalir. Salah satu contohnya itu kita bisa memasang pohon di luar yang cukup besar sehingga sedikit mengurangi matahari yang masuk dan mengurangi panas dalam ruangan tersebut. Dan kadang-kadang ketika cahaya yang datang itu tepat, bayangan dari pohon itu akan mempercantik rumah kita. Jadi untuk rumah yang sudah memang punya ventilasi jendela besar-besar, mengeluh bahwa ini panas sekali, bisa menanam pohon yang cukup luas untuk menahan panas matahari. Dan buat teman-teman yang mau membangun rumah, sini saya akan berikan beberapa tips ya untuk teman-teman, di mana mintalah kepada arsitek kalian jendela dengan bukaan yang besar-besar dengan arah yang tepat. Kedua, terapkanlah ventilasi silang. Ventilasi silang ini adalah ventilasi di mana udara mengalir masuk dari kanan, keluar dari kiri. Jadi ventilasinya silang. Lalu minta agar rumah dibuatkan silingnya cukup tinggi, serta pemilihan bentuk atap itu juga berpengaruh, serta usahakan untuk menghadirkan teras di rumah, di mana teras itu kita ketika membuka pintunya, udaranya akan cukup masuk banyak sehingga udara di dalam terasa segar. Pada slide berikut, ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh kita karena di rumah saja, belanja tanaman sebanyak-banyaknya. Dan ternyata tanaman itu bisa juga kita masukkan ke dalam rumah sebagai aksesoris tambahan atau penyejuk ruangan. Tetapi ketika kita memelihara tanaman dalam rumah, teman-teman harus ingat bahwa ada kalanya dia tetap harus dikeluarkan dan terkena air. Jadi memang sedikit butuh effort, tapi rumah akan terlihat cantik, terasa lebih rileks dengan adanya tanaman tersebut. Untuk slide berikut, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Ilona tadi ya. Apa sih bedanya desainer interior dengan desain dekorator? Sama-sama desain, sama-sama interior. Tapi di sini desainer interior dapat menjadi desain dekorator, tetapi dekorator tidak dapat menjadi desain interior. Di sini ada perbedaannya yang saya silang 3, itu adalah di mana seorang desainer interior itu harus memahami perancangan yang bersifat teknis. Dan yang kedua, seorang desainer itu harus memahami prinsip-prinsip dalam mendesain. Dan yang terakhir adalah seorang desainer harus dapat memberikan gambaran tata letak berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan, serta kenyataan yang ada.
Jadi di sini bukan berarti kita lihat saya pengen furniture itu, saya pengen furniture ini, tetapi ukurannya tidak pas di dalam rumah. Jadi ketika masuk furniture menjadi sangat besar. Jadi dengan meminta bantuan seorang desainer interior, dia akan menyiapkan gambar dulu ruangan ibu atau bapak besarnya sekian, berarti sofa yang bapak pakai harusnya sekian. Nah, ketika kalian bilang, kok di Pinterest ini bisa? Ya iya. Nah, seperti itu saya bilang, Pinterest itu hanya menjadi panduan, senang desain ini, tetapi penerapannya itu belum tentu akan sama dengan Pinterest. Dan 2 poin di bawah, saya sampaikan bahwa seorang desainer bisa menjadi dekorator, karena dalam memilih furniture yang sesuai dengan desain dan keinginan klien, desainer interior bisa mengerjakannya. Memadukan warna dan menampilkan estetika dan memadukan aksesoris di dalam ruangan pun desainer interior dapat melakukan. Dan pada slide berikut saya akan memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman bagaimana seorang desainer interior itu bekerja. Jadi ini adalah rumah sahabat saya. Dia bilang gini, ini rumah kuno ya. Karena work from home ini, akhirnya dia dan suaminya bilang, aduh udah enak lihat rumah. Benerin dong. Nah ini saya ngambil satu spot kecil, yaitu kamar tidurnya dia di lantai 1, di mana ini rumah zaman dulu memang ya, di mana terdapat beton di bawah, jendelanya kecil. Akhirnya dia bilang, gimana ya ruangannya supaya lebih besar? Akhirnya saya setelah mengambil data, apa sih keinginannya dia? Terus saya kasih proposal dia. Saya kasih proposal tahap pertama, di mana seorang desainer interior itu menggambarkan denah rumahnya sesuai dengan ukuran yang real. Di sini saya bilang ke dia, jendela bay window kamu ini bisa kita jadikan pintu ke teras dengan arah tempat tidur yang kita rubah, karena pintu masuk itu nggak enak melihat kita tidur, kita rubah arahnya. Selain itu, sebagai desainer interior, saya menyiapkan yang namanya mood board seperti di bawah ini. Jadi saya kasih ilustrasi, kira-kira ruangan kamu feel-nya nanti seperti ini ya, suka nggak? Gitu. Dia lihat kan, oh iya suka-suka, cocok, dan udah cocok. Oke, di tahap berikutnya, saya memasukkan proposal lagi berupa gambar perspektif. Jadi ini gambar perspektif ini adalah gambar yang mendekati real, di mana klien akan tahu oh rumahnya seperti ini. Nah, di slide terakhir sebagai penutup saya akan memperlihatkan bagaimana kamar ini menjadi berubah yang tadinya sempit menjadi lebih luas dengan dibukanya bay window itu langsung ke taman. Begitu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Mbak Erina atas penjelasannya yang luar biasa banget dan so inspiratif banget buat kita semua. Jadi kita bisa lebih mengerti ya, lebih bijak dalam memilih mana desainer interior yang tepat untuk kita ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar dan belajar nih mesti ngapain aja saat merias ruangan, sekarang kita bisa nih belanja online, belanja pernak-pernik. Nah, jujur aja ya, saya termasuk orang yang sering banget belanja pernak-pernik interior dari online atau e-commerce. Sekarang kita akan ngobrol nih dengan sosok yang bisa berbagi insight tentang fenomena belanja online pernak-pernik home and living. Telah hadir Home Living Senior kategori Lead di Tokopedia, Mbak Viva Italia. Halo, apa kabar? Halo Mbak Ilona, baik. Aku juga mau menyapa dulu ya, karena senang banget nih bisa ngobrol bareng teman-teman dari IWF, dari HDII, dan semua peserta masterclass hari ini ketiga ya hari ini ya. Ya, betul. Silakan Mbak Viva, mau mungkin disapa dulu atau mungkin sedikit perkenalan dari Mbak Viva. Iya, jadi aku Viva dari Tokopedia. Aku udah di Tokopedia berapa lama ya? Hampir 5 tahun di kategori ini. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan nih sama Mbak Ilona nih. Pastinya bisa dong, karena Mbak Viva kan udah berkompeten banget nih di bidangnya. Nah, aku mau nanya sedikit ya sama Mbak Viva ya. Oke, menurut Mbak Viva nih selama pandemi, orang-orang biasanya belanja apa sih di e-commerce ini? Oke, jadi kalau ngomongin pandemi berarti dari tahun lalu ya. Dan memang semenjak pandemi nih ke kategori produk rumah di Tokopedia khususnya mengalami pertumbuhan penjualan yang sangat
signifikan ya. Bahkan kami prediksi di laju pertumbuhan penjualan hingga 2 kali lipat dari tahun lalu gitu. Dan memang kategori ini berkembang pesat sejak pandemi karena kan orang-orang makin rajin ya menghias rumah, terkait kita sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, dan rumah bukan lagi sekedar tempat istirahat tapi benar-benar menjadi living space yang pagi sampai malam kita tuh menghabiskan waktu di rumah. Ditambah maju teknologi itu memudahkan kita untuk melakukan work from home, jadi makin lama sih kita menghabiskan waktu di rumah. Nah, kalau bicara produk yang paling diminati pun makin beragam. Kalau tahun lalu itu kategori taman, furnitur, dekorasi itu paling diminatin ya. Flashback juga ke tahun lalu, tahu kan ya, tiba-tiba banyak nih pecinta tanaman baru muncul. Ya, betul. Ya banyak tanaman yang tadinya kita nggak familiar tiba-tiba trending, dan ini tuh menyebabkan penjualan kategori taman mulai dari tanamannya, media tanam, pupuk, bibit itu naik semua. Selain itu juga furnitur, kursi kerja, meja kerja tiba-tiba jadi kebutuhan end user. Banyak orang yang butuh setup working corner di rumahnya supaya kerjanya makin nyaman, nggak pegel, lebih produktif pastinya kalau tadi kata Mbak Irina ya. Terus produk aksesoris juga makin diminati, jadi vas-vas estetik, bantal sofa, piring cantik. Dan aku lihat sih tujuannya bukan hanya untuk melengkapi kebutuhan ya, tapi juga mempercantik rumah supaya makin nyaman. Nah, kalau tahun ini bergeser ke produk-produk dapur, seperti yang kemarin tiba-tiba hits nih, Kroffel, pasti udah main kan ya? Iya, tahu itu. Banyak yang mau buat sendiri ternyata di rumah, makanya waffle maker itu banyak dicari nih di bulan lalu. Dan nggak cuma waffle maker sih, kalau produk dapur itu kayak wajan, panci, coffee maker, sampai ke alat panggangan yang buat barbecue tuh di rumah, itu jadi kategori yang banyak banget dibeli. Terutama saat kemarin kita mengalami gelombang pandemi kedua ya di tengah tahun ini. Dan kita tuh harus stay safe at home dan harus makin kreatif sih berkreasi di rumah. Terus yang menarik sebenarnya aku mau sharing juga. Sekarang kan banyak orang cenderung punya concern untuk bikin rumah makin nyaman. Terus kita juga lihat tren di sosial media banyak banget KOL, influencer, home living enthusiast yang sharing tuh soal rumahnya, dan respon dari masyarakat tuh cukup bagus sih. Nggak cuma nanya produk aksesoris gitu ya, let's say. Tapi banyak juga yang nanya misalnya, wastafelnya beli di mana, cat rumahnya merek apa, warna apa, bikin pintu sliding misalnya di mana. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan mengenai renovasi rumah, karena memang renovasi rumah itu tricky ya, harus benar-benar cari yang pas secara kualitas sama harga. Jadi kalau aku lihat sih di tahun ini temanya nggak cuma menghias rumah kayak tahun lalu, tapi banyak banget yang renov rumah, dan kebutuhannya tuh dibeli di Tokopedia loh ternyata. Makanya semen, pasir, besi, alat-alat listrik itu menjadi salah satu kategori yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penjualan home living di Tokopedia di tahun ini gitu. Jadi lucu juga ya, ternyata produk-produk yang seaneh itu pun jadi naik nih gitu. Dan memang Tokopedia sendiri menawarkan kemudahan ya di saat lebih aman stay at home di masa pandemi. Semua kebutuhan bisa dibeli di rumah, mau renovasi besar atau hanya mau mendekor salah satu sudut rumah, mau masak, mau berkebun, semua bisa dibeli di Tokopedia lah gitu. Kira-kira Mbak Ilona. Ya, saya kalau misalnya dengar dari ceritanya Mbak Viva, saya jadi merasa, aduh ini cerita tentang saya nih. Soalnya saya kebetulan influencer yang suka juga nih dekor rumah, karena untuk kebutuhan fotografi kan tadi saya udah jelaskan di depan. Jadi sering banget tuh belajar di Tokopedia, karena kan suka ada cashback, gratis ongkir, dan lain-lainnya. Pokoknya luar biasa deh kalau belajar di Tokopedia, saya senang sekali. Nah, kalau Mbak Viva sendiri, mau nanya nih, mengenai tren ke depan. Mbak Viva kan pasti bisa lihat nih dari tahun ke tahunnya nih. Kalau tren tahun depan nih gimana nih, menurut data penjualan? Oke, tren ke depan ya. Mungkin aku dulu ya soal Tokopedia. Jadi Tokopedia dengan tagline kita selalu ada, selalu bisa, pastinya kita berusaha mau memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Jadi menghadirkan segala kebutuhan rumah masyarakat Indonesia yang lengkap lah istilahnya. Karena gini, home and living itu sekarang udah masuk ke ranah lifestyle ya. Banyak style rumah, preference juga banyak ya. Preference itu banyak harga, material, bentuk, ukuran, warna yang mempengaruhi orang untuk
melakukan buying decision, dan kami benar-benar aware kalau selera pembeli Tokopedia itu pasti beda-beda, dari Sabang sampai Merauke nggak mungkin sama lah tuh seleranya. Makanya sebenarnya kami berusaha terus memberikan selengkap-lengkapnya pilihan produk, dari produk yang sangat general, cocok untuk segala jenis rumah, sampai produk yang segmented. Nah, kalau prediksi, sebenarnya kami melihat bahwa tren itu sedikit demi sedikit nih bergeser ke produk-produk yang pertama stylenya lebih minimalis, simple, terus multifungsi. Karena tren hunian zaman sekarang space-nya terbatas, jadi kalau isi rumahnya terlalu rame, jadi kurang estetik kayaknya ya. Makanya style minimalis ini banyak diadopsi masyarakat Indonesia. Terus yang kedua itu produk healthy. Contohnya, kalau dulu nih alat masak teflon apa aja tuh laku. Yang penting anti lengket lah. Nah, kalau sekarang banyak orang tuh beralih ke alat masak yang kalaupun teflon itu mereka pilih yang bebas PFOA atau PTFE, atau ya sekalian pilih alat masak berbahan keramik, cast iron atau stainless steel sih. Gitu. Terus produk-produk yang sustainable, ramah lingkungan itu juga menjadi value yang menjadi concern pembeli ya saat ini gitu. Dan pastinya nggak bohong juga ya. Jadi produk yang terjangkau tapi kualitasnya bagus. Dan aku sih ngelihat kalau sekarang itu harga bukan lagi the only one consideration gitu, tapi harga akan di-compare dengan kualitas. Ini aku kasih contoh, produk furnitur lokal saat ini tuh makin tinggi peminatnya, karena memang produk lokal itu banyak inovasinya sih sekarang ya, desainnya tuh udah bagus-bagus kekinian, dan kalau bicara kualitas sih nggak perlu diraguin sih kalau pengrajin lokal. Makanya furnitur Jepara nih sekarang lagi makin tinggi peminatnya, walau dari sisi harga sedikit lebih di atas dari produk-produk furnitur yang bahannya particle board, tapi kualitasnya jauh, jadi banyak orang yang memilih produk-produk yang seperti itu. Terus terakhir mungkin orang-orang kan makin kreatif nih Mbak Ilona, jadi produk-produk yang mendukung untuk melakukan DIY, do it yourself, itu juga makin banyak peminatnya. Jadi kayak bor, obeng listrik, gun tracker, itu bukan lagi tukang-tukang tuh yang beli, tapi end user sekarang udah beli, karena mereka mau melakukan itu sendiri di rumah gitu. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, jadi mungkin agak takut ya orang-orang masuk orang-orang gitu sih. Kira-kira itu sih kalau membaca tren ke depannya versi Tokopedia. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Erin udah sedikit kasih tips-tips juga nih, cara desain interior gimana, terus membacanya seperti apa, melihat warna seperti apa. Nah, kalau dari pihak Tokopedia sendiri, Mbak Viva sendiri, mungkin ada nggak sih tips tersendiri nih buat para peserta di sini atau teman-teman buat membeli produk home living gitu di Tokopedia mungkin pertamanya? Oke, tips membeli produk home living ya. Mungkin relate ya sama apa yang tadi dijelasin sama Mbak Irina sebelumnya. Jadi yang pertama pastikan sesuai kebutuhan, karena sekarang tren hunian lebih minimalis, limited space, jadi harus benar-benar selektif memilih kebutuhan rumah dan memanfaatkan ruang. Jadi jangan sampai rumah itu kita jadi sesek karena kita salah pilih furnitur atau dekorasinya too much misalnya. Terus yang kedua, ini lagi tren juga nih, pilih produk-produk yang multifungsi. Jadi selain bisa menghemat pengeluaran, juga bisa menghemat space di rumah gitu. Ini contohnya ya, meja makan sekarang ada yang bisa dilipat, terus dipan kasur itu bawahnya bisa jadi storage, kasur juga bisa dilipat. Nah, itu boleh banget tuh dijadiin pertimbangan. Terus buat beberapa pilihan untuk produk yang kita mau beli. Dan jangan berpatokan sama harga aja, tapi bandingin kualitas gitu. Jadi produk A kita bandingin dengan produk B dari berbagai macam hal, dari sisi harga, desain, ukuran, dan lain-lain, supaya yakin nih kalau barang yang kita beli itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Karena produk rumah ini biasanya kita pakai bertahun-tahun, jadi pastiin aja kita beli produk yang memang kualitasnya bagus secara kasat mata, estetik ya bahasanya sekarang, dan awet gitu. Karena terutama untuk produk-produk yang harganya lumayan mahal ya, bisa pilih yang after sale service-nya bagus. Misalnya pilih kasur yang garansinya 20 tahun daripada kasur yang hanya menawarkan garansi 10 tahun gitu. Dan keempat nih, manfaatin promo dan kemudahan melalui e-commerce Tokopedia tentunya. Kemudahannya yang itu gimana sih? Mungkin ada yang pernah takut kalau belanja barang besar nanti mahal nggak ya ongkos kirimnya, atau belanja produk keramik takut pecah nggak ya di jalan.
Ya, nah, untuk menjawab hal-hal ini sebenarnya pembeli tuh nggak perlu khawatir. Karena kalau di Tokopedia kita ada asuransi pengiriman yang akan cover kalau produk kamu rusak di jalan. Kemudian untuk pengiriman barang besar, itu penjual Tokopedia tuh pakai kurir-kurir kargo yang harganya terjangkau. Jadi nggak perlu takut mahal ongkos kirim atau produknya rusak di jalan. Terus jangan lupa juga sih manfaatin promo yang ada. Kalau di Tokopedia tadi Mbak Ilona sebutin tuh, ada bebas ongkir, cashback, pilihan pembayarannya banyak, pilihan kurir beragam. Jadi selain mudah, juga lebih hemat. Oh ya, sama terakhir nih, aku tadi sempat bilang after sale service yang bagus kan. Aku mau kasih tahu juga kalau di Tokopedia tuh selain menyediakan berbagai pilihan produk kebutuhan rumah tangga, Tokopedia juga punya layanan proteksi furnitur. Jadi kita sebagai pembeli bisa memberikan perlindungan lebih pada furnitur baru yang dibeli di Tokopedia. Preminya pun murah, mulai dari Rp2.000 gitu. Dan ini menarik banget karena cuma di Tokopedia ya, kita dengan mudahnya bisa nih kita tambahin proteksi ke furnitur yang baru kita beli gitu. Jadi bye-bye resiko kayak kebanjiran, kebakaran, petir, ledakan, karena selama 24 bulan akan di-cover asuransi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma ya jangan sampai sih ya. Itu tips-tips dari aku. Tapi kalau mau dapat info lebih banyak tips, bisa ke Tokopedia aja sih, ke campaign kita Home Living Celebration. Dan ada banyak video juga di campaign kita, tips-tips rumah lainnya dari sumber yang terpercaya pastinya. Gara-gara Mbak Viva ngomongin soal promo nih, dari tadi juga ngomongin soal, ya pokoknya promo-promo dari Tokopedia nih, pasti orang-orang pada penasaran nih, ada nggak sih penawaran khusus nih dari Tokopedia buat produk home living nih dan produk knowledge-nya? Atau mungkin yang tadi yang dijelaskan tadi? Oh iya, belum, masih ada sedikit informasi lagi. Jadi di Tokopedia setiap harinya tuh kita ada kampanye produk-produk kebutuhan rumah tangga, namanya Home Living Celebration. Jadi boleh dicatat ya, namanya Home Living Celebration. Ini boleh dibilang kampanye terbesar barang kebutuhan rumah di Tokopedia, mulai dari perlengkapan rumah tangga, peralatan dapur, sampai ke alat-alat pertukangan, itu bisa langsung dicek aja sih di aplikasi. Caranya buka aplikasi, terus ketik aja home, nanti akan langsung muncul tuh halaman Home Living Celebration. Dan boleh dicek sih itu good deals, dan jangan lupa nih nikmati special cashback sama bebas ongkos kirim. Dan ada flash sale juga di jam-jam tertentu yang kalendernya tuh ada di halaman campaign-nya. Jadi langsung klik aja ingatkan saya supaya muncul notifikasi ke handphone saat flash sale sedang berlangsung. Jadi lebih hemat ya. Wah, jadi buat teman-teman semua di sini jangan lupa ya untuk catat tuh yang tadi Mbak Viva udah omongin. Karena ini promonya menarik banget, penawarannya khusus Tokopedia untuk teman-teman kita semua di sini. Oke, sekarang terima kasih banyak ya atas penjelasannya Mbak Viva dari dua narasumber kita. Terima kasih banyak, penjelasannya luar biasa, bagus banget, inspiratif, dan membuat kita juga pengetahuannya lebih luas lagi. Buat teman-teman semua di sini yang mungkin belum jelas atau mau bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita, boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Jadi nanti kita bacakan di sini. Kita kasih waktu untuk bertanya. Ini Mbak Ilona, ada satu saya baca nih dari Dennis Depok, karena nanya ya, dia nanya bagaimana memilih merek cat rumah, apa yang harus diperhatikan mengingat semua merek unggul nomor 1, dan apakah bagus hasilnya jika cat di mix warna dan mereknya. Jadi gini, saya cuma ngasih tips, cat itu bagus gak bagus bukan berdasarkan merek. Jadi yang harus diingat bahwa sama teman-teman semua ketika akan cat rumah, dimana kalau mau ngecat rumah itu orang ada base-nya dulu, base coat, baru dia ngecat catnya ya. Jadi semua harus ingat, pakai merek apapun, keduanya harus menggunakan merek yang sama. Jadi kadang-kadang kita suka ditipu oleh kontraktor. Jadi gini, kontraktornya bilang sama klien, Mbak, saya pakai Dulux loh Bu, pakai Dulux loh Bu. Orang pikir, wow, Dulux gitu ya. Tapi Duluxnya dia beli untuk catnya, base coat-nya dia nggak pakai Dulux, pakai yang lain, jadi dia nggak akan nempel. Dua merek yang berbeda itu pasti nggak akan nempel. Gitu, Mbak Ilona. Jadi yang harus diingat adalah itu. Oke, terima kasih Mbak Rika atas
jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya ada pertanyaan untuk Mbak Viva. Sebentar ya, saya bacakan. Saya sering buka Tokopedia untuk cari inspirasi dekorasi rumah, tapi suka bingung karena banyak sekali dan takut barang tidak sesuai gambar. Apakah Mbak Viva punya tips untuk memilih dekorasi rumah yang tepat di tenan Tokopedia? Oh, terima kasih. Pertanyaan dari Lisa dari Jakarta. Pertanyaannya, jadi kalau dari aku sendiri sebenarnya memang banyak banget ya pilihan produk di Tokopedia. Nah, cara buat kita filter gimana sih kita tahu ini tuh produknya bagus atau enggak? Yang pertama bisa dilihat dari bisa diklik tuh produknya, terus dilihat dari review produknya, apakah reviewnya bagus-bagus gitu. Terus ada real picture biasanya yang diunggah oleh pembeli sebelumnya supaya kita tuh bisa lihat ini beneran sesuai foto atau enggak ya gitu. Nah, terus selain itu bisa juga manfaatkan fitur chat di Tokopedia untuk tanya-tanya ke sellernya gitu, ke penjualnya. Jadi kita harus kalau misalnya terutama beli produk yang mahal ya kita harus benar-benar yakin gitu ya, tanya-tanya yang banyak gitu. Boleh silahkan, pasti akan ditanggapi dengan baik sama penjualnya gitu. Terus bisa juga minta real picture-nya dulu sebelum melakukan pembelian, itu juga bisa, yang nantinya akan menghindari kita dari beli produk yang tidak sesuai dengan foto. Seperti itu sih paling. Sama bisa dilihat juga overall rating store-nya gitu. Biasanya kalau produk-produknya, kalau misalnya store-nya bagus, itu pasti terpercaya sih gitu. Jadi atau kalau misalnya nih mau browsing itu biasanya di campaign Tokopedia itu udah produk-produk yang kita curate yang memang terpercaya, memang bagus produknya dan good deal sih gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Viva atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Mbak Erina nih. Ada 3 pertanyaan nih Mbak Erina. Waduh, nanti tolong dijawab secara singkat ya, karena waktu durasi kita juga terbatas. Nah, ini pertanyaan satu nih, dari Vita, Surabaya, untuk Mbak Erina. Saya punya usaha bimbingan belajar di rumah. Bagaimana memilih warna untuk ruangan belajar bimbel supaya terkesan adem, lapang, dan membuat nyaman belajar? Boleh dijawab, Mbak Erina? Ya, jadi gini, kalau ruangannya kecil, bimbelnya kita juga harus lihat dulu nih, bimbel untuk siapa? Anak-anak atau untuk udah SMP, SMA, yang udah teenager gitu. Tapi secara keseluruhan sih, saya menyarankan untuk ruang bimbel itu, pilihlah warna yang terang untuk generalnya. Misalkan abu-abu muda atau putih. Tapi kita bisa membuat warna aksen, satu warna di mana mencerminkan warna bimbel tersebut. Misalnya warna logonya biru, kasihlah warna aksen di situ biru supaya ruangan itu tidak membosankan. Itu Mbak Ilona. Oh ya, mungkin ada mau ditambahin lagi? Cukup ya Mbak Erina ya? Nah, itu aja paling. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, masih untuk Mbak Erina, dari Rizka Makassar. Bagaimana cara memberikan kesan nyaman dan luas jika saat ini belum mampu mewujudkan rumah impian dan masih tinggal di kontrakan sempit? Terima kasih. Oke. Sebenarnya mendesain satu rumah itu bukan harus gini. Ini rumah kita besar, makanya seperti tadi saya sampaikan ya bahwa saya nggak bilang membuat ruangan untuk bekerja, tapi menyiapkan area untuk bekerja. Jadi sebenarnya gini, kalau kontrakannya itu kecil, kita nggak perlu menyiapkan ruang tamu, ada punya ruang tamu atau nanti punya ruang keluarga sendiri. Jadikanlah ruang tamu itu sebagai ruang keluarga. Pilihlah furniture dengan ukuran yang pas dan warna-warna yang pas. Jadi nggak perlu gini, pengen sofanya yang gede, yang saya sebutkan tadi gitu loh. Sofanya gede, ruangannya jadi terkesan sempit. Padahal dia ketika duduk berempat, harus sofanya kecil, yang satu single-single. Jadi kita bisa akalin dengan mengcombine bentuk sofa gitu Mbak Ilona. Jadi sofa yang agak lebih kecil, yang kakinya misalnya besi, tapi tetap bisa duduk kan, nyaman. Jadi terakomodir jumlah orang untuk duduk di situ. Nah, ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Erina dari Galuh, Yogyakarta, Delunik.
bagaimana cara memilih dan menyeimbangkan kebutuhan dekoratif rumah sesuai dengan luasan rumah, serta bagaimana cara memilih warnanya? Apakah harus satu ton warna gradasi sesuai dengan konsep warna cat rumahnya? Jadi gini, itu sebenarnya ya ini lebih kepada dekoratif ya pertanyaannya, di mana siapa namanya tadi yang nanya ya? Jadi namanya Galuh dari Yogyakarta. Oke, bagaimana cara memilih menyeimbangkan kebutuhan dekoratif? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, orang yang senang, ibu-ibu yang sedang belanja pernik-pernik rumah, biasakanlah adjust barang pajangannya. Jadi bukan berarti kita membeli baru kita taruh di situ. Jadi kita redecorate aja, kita ganti-ganti gitu loh dengan jumlah yang pas dengan ruangannya. Misalnya meja dengan panjang console table dengan panjang 120. Oh, 120 artinya saya mau menyiapkan lampunya berapa ya? Oh, diameternya 30. Artinya 120 tinggal tersisa dari 120 kurang 30 berarti berapa tuh sisanya? Tinggal tersisa 90 cm. Artinya bukan 90 cm itu harus kita siap taruh pajangan sebanyak 90 cm. Tetap harus ada area kosong supaya barang yang kita taruh itu ketika orang masuk, ih lucu ya barang ini bagus ya. Karena ada space area kosong di mana konsentrasi mata orang kepada satu titik itu. Jadi ketika kita akan meletakkan pajangan, tentukan apa yang mau kita tonjolkan. Karena tidak semua itu harus kita perlihatkan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Mbak Viva dan Mbak Erina. Jadi dua-duanya dipertanyakan ya. Apakah tren neutral atau natural di 2022 untuk home living juga berlaku untuk kids room decor? Mungkin siapa mau jawab duluan, Mbak Viva atau Mbak Erina? Mbak Viva deh, duluan. Oke, Mbak Viva boleh silakan. Jadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, saya ulangi ya pertanyaannya. Ini dari Windy, Jakarta Selatan, Jumba Jamba. Apakah tren neutral atau natural di 2022 untuk home living juga berlaku untuk kids room decor? Kalau dari saya sebenarnya kalau untuk produk-produk kids room decor ya, furnitur anak itu sampai sekarang kalau dari Tokopedia sih lebih beragam ya untuk warna-warnanya gitu, karena mungkin kalau anak-anak butuh kita berikan stimulasi warna-warna yang lebih mencolok gitu. Tapi kalau misalnya secara overall apakah netral juga akan berlaku untuk kids room decor di tahun 2022, saya masih menunggu perkembangan juga sih. Gitu. Mungkin Mbak Erina nanti bisa memberikan kisi-kisi nih buat saya, jadi nanti kita bisa nge-boost produk-produk sesuai dengan prediksi Mbak Erina nih. Jadi Mbak Ilona, jadi gini ya, menjawab pertanyaan itu seperti tadi foto yang saya berikan ya pada slide pertama tentang warna beige atau warna netral itu. Saya sengaja itu menampilkan dua foto, di mana sama-sama beige, tapi feel yang kita rasakan berbeda. Demikian juga di kamar anak. Mungkin generally dia menggunakan warna beige ya, tapi untuk aksesorisnya atau kursi kecil-kecilnya itu dia bisa pakai yang berwarna. Jadi tetap beige-nya itu yang utama. Kenapa? Karena warna beige itu lebih mudah dipadu-padankan dengan warna apapun. Jadi misalnya warna dindingnya beige muda gitu ya, terus nanti dia menggunakan parket kayu warna agak gelap. Tapi furniture-nya dia pakai warna yang terang, sedangkan untuk built-in lemari pakainya dia dominan dengan warna putih. Nah, itu pasti akan berbeda dengan kamar orang tuanya yang lantainya pakai marmer, terus tetap beige juga yang sama, tapi furniture pakai kayu yang bulky-bulky warna coklat tua. Itu kan feel-nya akan berbeda gitu loh. Jadi beige-nya tetap beige, tapi warna furniture yang kita pilih dengan semua aksesorisnya itu akan membuat suasana ruang berubah. Tuh. Tapi berarti nanti untuk warna natural itu atau netral itu di 2022 bisa tetap eksis ya? Maksudnya bisa tetap eksis. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Rati, Surabaya untuk Mbak Erina. Bagaimana dengan pemilihan wallpaper? Apakah lebih baik cat saja atau dengan wallpaper? Karena biasanya tidak lama wallpaper juga suka mengelupas. Jadi membuat tembok malah jadi lebih kotor. Menurut Mbak Erina gimana nih? Oke, jadi gini, dalam memilih wallpaper itu juga kita harus tahu kelas-kelasnya. Wallpaper itu bukan berarti kita harus beli mahal ya. Ini saya nggak bicara harga, tapi kita harus tahu kelas-kelasnya.
Saya pernah masang ada satu proyek ketika saya menjadi konsultan interior di situ, kontraktornya, yang namanya kontraktor sering kadang-kadang dia bermain curang ya, dia pilih wallpaper tipis. Ketika dia pasang berbayang tuh dindingnya. Akhirnya terpaksa dia lepas, dia cat rapih dulu supaya wallpapernya itu terlihat bagus. Beda dengan wallpaper tebal yang ya udah belakangnya cuma pakai base coat tanpa dicat pun dipasang dia nggak berbayang gitu. Jadi kita dalam pemilihan wallpapernya juga harus tepat karena jenis-jenis wallpaper itu juga banyak. Tapi saran saya wallpaper itu memang bagus untuk ruangan dingin yang ada AC-nya, nggak boleh lembab. Jadi hindarilah memakai wallpaper di mana ruang-ruangan tersebut panas, banyak kena matahari. Nah, dia tuh pasti cepat ngeletek. Jadi menurut saya mau bagus tuh nggak harus wallpaper kok. Pakai cat juga bagus. Selama pilihan warnanya tepat. Betul, betul. Betul sekali kata Mbak Erina, saya setuju soal itu. Karena saya pernah pengalaman juga ya dengan wallpaper. Jadi tahulah kurang lebih masalah wallpaper tuh banyak yang curang kontraktor. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Mbak Viva dan Mbak Erina sekarang, dua-duanya. Dari Asri Jakarta, untuk produk furnitur kekinian yang multifungsi, bagaimana cara mengetahui bahan mana yang tahan lama? Karena barang-barang lipat walaupun hemat, tempat kadang beresiko rusak. Mungkin Mbak Viva ada sedikit insight dari Tokopedia untuk kekhawatiran belanja online yang nggak bisa coba langsung sebelum beli ini. Mau saya ulang pertanyaannya? Oh, enggak sih, cukup. Jadi yang pertama, bahan apa yang tahan lama untuk produk yang multifungsi kayak dilipat gitu ya. Sebenarnya saya nggak punya tips yang khusus gimana sih. Cuma memang kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol nih sama penjual-penjual barang-barang multifungsi ini, perawatannya memang agak lebih ribet gitu. Seperti harus sering dilap, terus jangan kena dilap dengan kain kering, terus jangan kena air gitu. Kalaupun kena air harus langsung dilap gitu sih. Dan kalau furnitur multifungsi itu biasanya assembly-nya tuh ini sih pas ya. Jadi harusnya nggak kegesek-gesek gitu. Jadi harusnya lebih aman. Cuma memang perawatannya aja sih yang lebih bukan ribet ya, lebih harus ekstra gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Tadi karena kan barang-barang lipat walaupun hemat tempat, kadang kan resiko rusak tuh. Nah, mungkin Mbak Viva punya insight untuk kekhawatiran belanja online yang nggak bisa coba langsung nih, mungkin ada gimana caranya supaya kan mereka nggak bisa belanja online, mungkin Mbak Viva ada tambahan tips gimana gitu. Nggak bisa belanja online, nggak bisa belanja secara langsung. Oke. Ya. Oke, sebenarnya memang kalau di belanja online itu challenge-nya adalah kita hanya mengandalkan ke foto produk, deskripsi produk, terus juga komunikasi dengan penjualnya gitu. Tapi saran saya adalah kita harus benar-benar ketika kita mau beli produk nih, kita harus benar-benar riset dulu nih produknya, mulai dari materialnya, kemudian size-nya, kemudian dari sisi sellernya tuh misalnya apakah dia brand ternama atau brand lokal yang harus kita cek, dan komunikasi sih sama sellernya, sama penjualnya untuk memastikan apakah produk tersebut, jadi deskripsi produknya tuh benar-benar kita pahamin gitu supaya apa yang kita terima memang benar-benar apa yang kita harapkan. Nah, tapi kalau misalnya nih butuh lihat langsung juga, pokoknya saya harus lihat langsung dulu nih. Biasanya banyak penjual-penjual kita yang punya toko langsung, kemudian bisa melihat di tempat, kemudian belanjanya tetap bisa melalui Tokopedia. Karena Tokopedia pilihan pembayarannya lebih banyak, terus ada cash, jangan lupa, ongkos kirimnya juga bebas ongkir gitu. Jadi lebih beneficial lah buat buat pembeli gitu. Dan buat pembeli bisa ngelihat langsung feel and touch gitu ya produknya, tapi pembayarannya bisa melalui Tokopedia. Itu tinggal dibicarain aja sama penjualnya sebenarnya. Oke. Mungkin dari pihak Mbak Erina ada yang mau ditambahkan? Jadi gini, saya sih nggak mau menyebutkan produk tertentu, tapi biasanya untuk furniture yang menggunakan bahan MDF itu adalah serpihan-serpihan kayu yang dipres. Nah, itu lagi tren karena terkesan light,
mudah dibongkarnya, tapi ini sangat tricky. Ketika gini, dia sangat ringan, mudah dipasang. Tapi kadang-kadang ada beberapa jenis yang ketika kita copot, kita ingin masang lagi, itu sekrup-sekrupnya nggak pas. Dan itu cenderung goyang-goyang gitu loh. Jadi saran saya masih tetap cari deh furniture yang gini loh. Percuma kita beli barang murah, tapi nggak long last. Sekali beli, tapi kita bisa pakai seumur hidup, itu kayaknya lebih praktis kalau menurut saya. Betul sekali. Berarti sudah selesai question-nya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang luar biasa hari ini, Mbak Erina, Mbak Viva. Terima kasih banyak atas insight dan jawaban-jawabannya. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan tentunya para hadirin IWF 2021 yang menyaksikan secara virtual hari ini. Namun sebelum berpisah, boleh saya tanya satu lagi nih, terakhir nih buat Mbak Erina sama Mbak Viva Italia nih. Mungkin boleh nggak sharing nih pesan penutup untuk para hadirin IWF 2021 kali ini? Mungkin tips supaya hadirin IWF ini nggak salah dan nggak takut belanja pernak-pernik home living. Mungkin seperti itu. Boleh mungkin dijawab dari siapa dulu yang mau jawab? Mbak Viva. Mbak Viva, boleh Mbak Viva, ayo. Boleh. Kalau penutup dari aku promo dikit kali ya. Boleh. Pokoknya ya pastikan selalu cek campaign Home Living Celebration di Tokopedia karena setiap bulannya akan selalu ada penawaran menarik ya untuk semua kebutuhan rumah. Jadi buat yang mau belanja hemat nih langsung buka Tokopedia dan kunjungi halaman campaign Home Living Celebration, itu dijamin pengen beli semua sih. Udah itu aja dari aku. Oke, kalau dari Mbak Erina? Kalau dari saya sih cuma ini tipsnya. Janganlah kita mendesain atau menata rumah kita karena ikut-ikutan. Jadi sekarang lagi tren seperti ini, tapi sebenarnya hati kita, jiwa kita bukan itu. Apa-apa, rumah kita adalah milik kita. Akan kita lihat setiap hari. Jadi desainlah, tatalah rumah itu dengan space planning yang tepat dan baik, serta desain yang sesuai dengan hati kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak nih atas jawaban-jawabannya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Erina Wiono selaku perwakilan HDII dan Mbak Viva Italia perwakilan Tokopedia untuk penyampaiannya sore hari ini. Jadi semoga ya menjadi inspirasi untuk kita semua di sini dan mendorong kita untuk menyusun rumah yang lebih homey dan nyaman untuk berkegiatan sehari-hari. Nah, buat yang ingin langsung belanja pernak-pernik nih, pasti pada nggak sabaran kan, pengen belanja dan barang-barang home living, ada promo spesial yang seperti tadi udah disebutkan oleh Mbak Viva dari Tokopedia. Gunakan redeem code-nya IWFHLS untuk periode tanggal 27 September sampai 10 Oktober 2021. Dengan benefitnya nih luar biasa, cashback 3,2% up to 250.000. Wow. Minimal pembelian produknya 50.000. Jadi khusus untuk produk di Tokopedia Home Living Celebration ya. Nah, sebelum mengakhiri masterclass kita siang hari ini, saya informasikan masih ada 2 masterclass tersisa untuk hari ini, yaitu masterclass Power Breakfast to Family bersama Blue Band dan Fox Mengancam Keluarga Indonesia bersama Kemenkominfo yang akan berlangsung pukul 16.00. Silakan Anda bisa langsung melihat informasi lebih lanjut di Instagram @iwf.connect dan @femina magazine. Jangan lupa ya untuk follow akun-akun tersebut. Kunjungi Virtual Exhibition Hall IWF 2021 dengan puluhan tenan istimewa Blue Band, Kominfo, Bio Oil, Sandit, Tokopedia, Bungasari, Modena, Origina, Metro TV, Prestige Indonesia, Kala The Label, Rosalicis, Sejauh Mata Memandang, Du Anyam, Kami, Nature Confidence, Maiswara Basket, Manika Jewelry Bali, Sister Margo Karet, Ladem Invanila, Dinaro, Velaro Official, Dohla, Cincau Chuan, Strawberry Patch, Havilati, Royal Sports Performance Center, PDS, WMN, by Narasi TV. Virtual Exhibition akan berlangsung selama 1 bulan hingga 26 Oktober 2021. Ayo, mari kita dukung produk lokal kita. Anda juga bisa melihat berbagai video inspiratif dan edukatif yang kami pilihkan. Jadi, kalian tinggal klik layar virtual di tengah main lobby virtual IWF 2021. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kurang lengkap kalau kita nggak berfoto bersama nih. Ayo, sahabat wanita, kita buka semua kamera kita akan foto bersama. Jadi, semua kita foto, ayo. Oke.
Sudah siap semuanya? Wah, halo Pak Retno, halo Mbak Mufida, cantik sekali. Masih banyak nih, ada peserta-pesertanya luar biasa ya. Mas Denis, Bu Masari, dan semuanya juga yang lain, Mbak Tere, Ratu, Mbak Indah. Halo semuanya, Mbak Yenta. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya menunggu aba-aba dari yang lainnya. Oke, kita foto sama-sama. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya semuanya ya atas partisipasinya. Jadi sebelum mengakhiri kebersamaan kita, saya juga mengingatkan teman-teman untuk mengisi survei yang akan kami kirimkan via email yang terdaftar. Yang pastinya nggak usah khawatir, ada hadiah menarik untuk pengisi survei yang beruntung. Oke semuanya, saya Ilona Budiman, beserta dengan tim IWF Indonesia Women's Forum 2021 dan Femina Magazine, pamit ya undur diri. Sampai jumpa di event IWF selanjutnya. Dah. Terima kasih semua. Terima kasih.